bersyukur Tuhan, biar Tuhan setiap benih firman Tuhan yang Engkau sampaikan Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan kepingan itu menjadi saluran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan setiap mendengar firman-Mu, kami percaya Tuhan setiap firman-Mu menjadi kekuatan dan semangat buat kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Saya udah. Shalom. Merdeka. Semangat ya semua ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang sudah diberikan pada saya buat aktivitas yang baik. Dan saya boleh di tempat ini, semoga karena Tuhan, berkat Tuhan, kita kasih Tuhan. Perkenalkan, sebelumnya saya harus memperkenalkan diri, nama saya Ivan Wijaya. Saat ini saya dosen sekolah teknologi di Kota Malang, namanya di Yekoya. Kemarin puji Tuhan, tepat tanggal 13 Agustus kemarin saya sudah S3. Tuhan Yesus baik. Ya. Sekarang saya sambil melayani, tapi saya nggak pegang gereja atau jemaat, saya hanya
pengusaha. Tapi sambil melayani Tuhan. Ya, saya sama mama saya yang pegang juga kamera itu, lalu saya juga beristri satu, ya, belum dikaruniai suara. Saudara, puji Tuhan, hari ini kita masih memperingati hari kemerdekaan. Ya, masih suasana kemerdekaan. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 4, ya. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kita akan baca ayat ini bergiliran, Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang ganjil 35, 37. Bapak Ibu nanti akan baca ayat yang ke-6, 36, 38 dan seterusnya. Tapi ayat yang ke-41 kita akan baca bersama-sama, ya. Untuk menghormati firman Tuhan, boleh kita berdiri, kita bersama-sama baca, ya. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya mulai. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Karena ayat 37. Lalu mengalunlah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di atas di sebuah ilah. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa." Dan 9. Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tebuskan. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" 41 bersama-sama, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Silakan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kehidupan kita itu merasa bahwa Tuhan itu tidak ada di tempat yang seharusnya di dalam hidup kita, atau Tuhan tidak menyertai kita. Alkitab mencatat Allah itu Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Tapi kadang kita tidak mengalami penyertaan itu. Kenapa? Kalau kita lihat, saudara, kita belajar di ayat 35 dicatat, pada waktu yang hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, perhatikan, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan Yesus sedang menuntun atau menjadi pemimpin. Perhatikan ayat 35, marilah kita bertolak ke seberang. Siapa yang mengajak di situ? Halo? Oh, Yesus. Siapa yang memimpin? Oh, Yesus. Tetapi seringkali kita tidak melihat penyertaan Tuhan, padahal Tuhan Yesus katakan, ayo kita jalan. Marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa? Nah, kita akan belajar. Nah, kenapa saya suka dengan kitab Injil Markus? Ya. Banyak orang memperdebatkan tentang Markus ini, Bapak Ibu. Loh, Markus kan bukan murid Yesus, betul. Markus bukan murid Yesus. Tapi kita harus tahu latar belakang Markus. Siapa Markus itu? Satu, Markus ini seorang yang menyebabkan perpecahan antara Barnabas dengan Paulus. Jadi Barnabas sama Paulus itu bertengkar gara-gara si Markus ini. Ya, karena masih muda dia pengen pulang di Yerusalem.
Tapi di Yerusalem, Markus bertemu dengan Petrus. Makanya kalau Bapak Ibu nanti baca di surat Petrus, akan bertemu Markus, anakku yang kukasihi, anakku yang kukasihi. Jadi Markus ini adalah murid Petrus. Nah, bahkan kalau ada Bapak Gereja mengatakan bahwa Markus ini adalah sekretaris Petrus yang luar biasa. Dia menulis persis seperti apa yang dikatakan Petrus. Makanya kalau saudara baca kitab Markus itu kadang lompat-lompat, ya memang seperti itu karena saking semangatnya Petrus ya dalam menceritakan, sehingga dia menceritakannya seperti itu, kadang ada lompat-lompat gitu ya. Jadi nggak bukan kronologis, tidak step by step gitu. Nah, tapi Markus ini menyusun dengan baik sebuah kisah yang luar biasa. Nah, selain itu, waktu pencurahan Roh Kudus di kisah 2, masih ingat? Di loteng Yerusalem. Itu di mana? Rumah yang digunakan pencurahan Roh Kudus itu di rumahnya Markus. Jadi Markus itu fakta dan saksi sejarah. Nah, Markus menuliskan di sini, ya, ini luar biasa ceritanya. Dikatakan Tuhan Yesus sedang memimpin mereka. Tapi perhatikan ayat 36. Apa yang dikatakan ayat 36? Mereka, termasuk Tuhan Yesus, meninggalkan orang banyak itu lalu apa? Bertolak. Dan perhatikan. Dan apa? Sekali lagi, dan sekarang pertanyaan saya, siapa yang memimpin? Awal tadi siapa yang memimpin? Tuhan Yesus. Ketika ayat 36 tadi dikatakan dan apa? Pertanyaan saya, siapa yang memimpin? Kalau 35 tadi Tuhan Yesus. Kalau sekarang siapa? Kenapa murid Yesus memimpin Yesus? Pertanyaannya begitu. Tuhan Yesus itu tukang kayu, saudara. Dia mungkin bisa membuat perahu, tapi tidak diceritakan. Betul ya? Betul ya? Bisa membuat perahu. Tapi pertanyaannya, apakah dia bisa mengemudikan perahu? Belum tentu. Siapa yang kemungkinan bisa mengemudikan perahu? Siapa? Maka dari itu perhatikan ayat 35, Tuhan Yesus memimpin mereka. Tapi ayat 36, kepemimpinan diambil alih. Bukankah kadang kita dalam kehidupan kita seringkali mengambil keputusan dalam hidup kita sendiri. Kita merasa pintar, kita merasa pandai, kita merasa hebat di bidang tertentu. Katakanlah kita hebat di bidang marketing, kita hebat di bidang pertanian, kita hebat di bidang peternakan. Sehingga kita tidak merasa perlu untuk melibatkan Tuhan lagi di dalam itu. Tuhan ngomong di Alkitab jelas, kalau kau dipimpin Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam Ulangan 28 tentang berkat, engkau akan menjadi kepala. Betul? Betul? Engkau akan naik, tidak pernah turun. Betul? Kemanapun kau berada, aku akan menyertai kau, kata firman Tuhan di Matius 28 ayat 19-20. Ketahuilah aku akan menyertai kau. Kalau Tuhan memimpin. Mazmur 23 ayat 1 mengatakan apa? Tuhan adalah takkan kekurangan. Percaya? Kenapa kita kekurangan? Mungkin Tuhan belum menjadi gembala dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan belum
Seringkali kita bertanya sebagai orang Kristen, benar tak Tuhan itu menyertai saya? Kok begini kalau benar? Kita kadang lupa. Seringkali kita itu sebagai manusia mengambil alih pimpinan itu ke dalam tangan kita tanpa kita sadari. Murid-murid Yesus tanpa sadar, dia sudah mengambil kepemimpinan Tuhan Yesus. Kenapa? Mungkin di dalam benaknya, saya lebih menguasai danau ini, saya lebih menguasai danau Galilea ini, saya lebih paham tentang danau Galilea ini. Kenapa? Karena saya hidup dibesarkan di danau Galilea. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang, Tuhan Yesus ingin memimpin mereka, tapi mereka tidak mau dipimpin. Mereka mulai mengambil benar. Bisa jadi awan besar dalam hidup kita itu terjadi karena kita mulai mengambil kendali yang seharusnya kita serahkan kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Pak, saya itu setiap hari berdoa untuk menyerahkan. Saya setiap hari berdoa, saya selalu menyerahkan pimpinan saya ke dalam tangan Tuhan. Saya selalu menyerahkan keraguan saya kepada Tuhan. Yuk kita tes. Betul. Ibu-ibu dulu saya tes. Doanya setiap hari. Tuhan, saya serahkan suami saya ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan anak saya ke dalam tangan-Mu. Betul? Doa setiap pagi begitu. Pertanyaan saya, kira-kira nggak usah lama-lama deh, paling lama setengah jam. Telepon nggak suami? Halo, ditelepon nggak suami? Kamu gimana? Kosong. Anak-anak ditelepon, ayo kamu gimana? Udah besar. Nggak usah gitu ya. Saya aja keluar rumah setengah jam dari telepon mama. Padahal doanya setiap pagi apa? Pimpinlah anak saya. Tapi setengah jam sudah mulai aktif. Bagaimana Tuhan bisa memimpin hidup kita? Padahal yang sederhana, kita mau menyerahkan kekuatan kita aja kita belum mampu. Kita pengen mengendalikan segala sesuatu. Nah, ayo saudara belajar. Kalau kita mau melihat bagaimana penyertaan Tuhan, kalau Tuhan sudah ambil kemudi, jangan kita ambil. Perhatikan selanjutnya saudara. Ayat 37, apa yang terjadi? Lalu mengamuklah taufan yang begitu dahsyat. Mungkin badai besar dalam hidup kita karena kita sedang mengambil alih. Bisa jadi. Nah, saudara perhatikan selanjutnya. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Saudara, saya pernah di kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Saya punya kapal dulu, kapal nelayan. Saya ikut nelayan. Ikut mereka melaut. Mereka bilang, bos, ombaknya ini 3 meter, bos. Yakinkah kita melaut? Waktu itu gitu. Saya bilang 3 meter ya, kira-kira kalau dari ini kira-kira segini lah, sampai ke tangan. Nah, apa-apa, saya ikut. Karena saya pengen punya pengalaman kan, melaut 3 meter. Saudara, kita waktu jalan tenang, laut itu tidak ada masalah. Tiba-tiba sekonyong-konyong, tiba-tiba saja laut itu berubah. Sekitar jam 10 pagi kalau nggak salah, ombak 3 meter itu mulai, ombak 1 meter dulu mulai datang, kelihatan. Angin mulai bertiup itu, pokoknya kalau angin kencang di darat begini, ombak itu besar banget di laut. Yang saya tidak tahu adalah
kita tidak boleh, satu, tidak boleh untuk miring. Jadi perahu itu kalau ada gelombang di depan harus dihadapi. Makanya perahu itu kalau di depan itu selalu tajam, runcing di depan. Itu untuk memecah ombak. Nah, yang saya tidak tahu, satu, tidak boleh miring. Kenapa kalau miring? Miring dihantam ombak, guling. Nah, yang kedua, tidak boleh lari. Jadi tidak boleh membelakangi ombak. Kalau ombak dibelakangi, maka yang terjadi adalah rusak. Itu balik-balik kapal. Karena balik-balik di belakang. Kalau dia kena ombak, hancur balik-baliknya. Nah, yang ketiga yang saya nggak tahu adalah ombak kelihatan 3 meter, memang kelihatannya seru loh, naik ke atas. Saudara nggak tahu, dia turun bukan 3 meter, 6 meter. Kenapa? Karena dia turun sampai ke bibir pantai, bibir laut itu 3 meter. Tapi dia juga masuk lagi 3 meter. Jadi saudara, pokoknya dari perahu itu, kabeh itu teriak, Tuhan Yesus tolong, karena orang Manado semua. Terus bahasa apa? Terus bahasa Jerman, bahasa Inggris, kabeh saudara. Doa minta tolong. Saudara tahu? Jadi perahu itu, perahu yang kecil tadi naik ke atas 3 meter, turunnya 6. Bukan cuma sampai 6 meter ke bawah, tapi sampai masuk saudara, belum keluar lagi. Dan begitu terus sampai di pelabuhan. Di pelabuhan hari itu saya bilang, wes aku gak mau melo lagi. Menyerah. Itu baru gelombang. Belum tahu. Saya mau kasih tahu. Pertanyaan saya, apakah ada orang bisa tidur? Halo, ada? Nggak mungkin. Kalau nggak percaya saudara, paling gampang, gimana sih Pak membayangkan 7 meter? Paling gampang saudara kalau misalnya pergi ke wahana, ya, naik yang kayak tornado dan lain sebagainya, itu yang turun itu. Ayo coba saudara tidur, berani nggak? Nggak berani. Nggak mungkin bisa tidur, betul? Tapi ayat ini mencatat Yesus ngapain? Tidur. Kok bisa? Tapi saya lihat ya saudara, di versi NIV, International Version, di versi bahasa Inggris itu lebih lengkap. Tidur yang dimaksud itu kidnap atau tidur-tiduran, orang sini bilang. Jadi Tuhan Yesus itu santai. Nah, kalau di ayat yang lain dijelaskan Tuhan Yesus itu ada di gurita. Jadi kalau kapal itu ada 2, satu di haluan depan, belakang itu namanya gurita. Sudah jelas Tuhan Yesus tinggal atau tidur di gurita. Artinya memang dia tidak memimpin. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus cuma tidur-tiduran. Artinya apa? Dia membiarkan. Begitu kendali kita pegang dalam hidup kita, saat itu Tuhan Yesus tidak tidur, hanya membiarkan saja. Jangan nulis sak kuatmu. Kadang kita begitu ya, aku itu pengusaha berapa puluh tahun, saya begini, saya beternak dari kecil. Saya petani dari kecil. Papa saya dulu, ibu, bapak saya dulu petani. Wes pasti saya bisa. Saudara, satu tidak memberikan kendali kepada Tuhan. Di situ, taufan mulai datang. Sehebat apapun murid-murid Yesus saat itu, mereka sudah tinggal dalam danau itu bertahun-tahun, betul? Mereka seorang nelayan, betul? Tapi mereka mengatakan apa? Mereka pun panik.
Perhatikan ayat 38. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mereka panik. Loh, saya nggak pakai tofan aja lu panik. Apalagi ini tofan. Tofan itu angin kencang yang ribut. Bahkan kalau katanya ya, itu tofan itu muter. Nah, kalau saudara tahu di laut itu ada 3 arus. Satu arus atas, 2 arus tengah, 3 arus bawah. Jadi kalau orang di laut itu tidak mungkin selamat. Kenapa? Karena kalau merasa arusnya ke sana belum tentu. Jadi kayak muter di sini. Nah, bayangkan saudara, di lautnya aja muter, terus anginnya juga muter. Apa yang terjadi? Itulah tofan. Kadang kalau kita sudah mulai tofan datang, baru kita mulai berteriak pada Tuhan. Salah. Sebelum tofan datang, kembalikan dulu kendali kepada belajar. Kita harus belajar mengembalikan kendali hidup kita pada Tuhan. Jangan tunggu nanti tofan datang, jangan tunggu nanti badai menyerang hidup kita, baru kita berteriak sama Tuhan. Tuhan, kenapa membiarkan kami binasa? Ayat 39 mencatat, ia pun bangun menghardik angin ini dan berkata pada Daud, dia tenang. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Angin punya telinga nggak? Halo, halo, enggak ya? Enggak ya? Tapi Tuhan Yesus ngomong, dia tenang. Diam. Setiap hari kita baca firman. Kalau yang baca dipraktekkan. Jangan-jangan kita kalah sama angin, saudara. Kita punya telinga, punya mata, punya pikiran yang begitu luar biasa. Tapi ketika kita baca firman, kita nggak praktekkan. Angin nggak punya telinga, tapi Tuhan Yesus bilang diam tenang. Saudara lihat, ada satu hal yang penting, bahwa kita nggak perlu kok mengerti firman Tuhan sebenarnya. Saya dulu baca firman Tuhan tidak ngerti apa. Coba, siapa yang tahu di sini? Nggak usah saya baca, satu aja kitab Bilangan. Ada yang bisa ngerti Bilangan? Halo, itu semua angka tok, saudara, dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu angka semua. Ada yang bisa ngerti? Saya sampai sekarang bingung ya dengan Bilangan. Tapi ada yang bingung juga. Bilangan ini maksudnya apa? Angka-angka ini buat apa? Tapi ngerti nggak ngerti jalan apa? Amin. Coba saya kanan kiri, ngerti nggak ngerti, lakukan. Ayo kasih tahu kanan kiri. Ayo. 1, 2, 3 kasih tahu. Ngerti lakukan. Iya. Baca firman, ngerti nggak ngerti? Lakukan. Jangan nunggu ngerti dulu. Saya kasih satu masalah ngerti nggak ngerti. Di Indonesia itu punya peraturan yang aneh. Peraturan itu ada yang aneh. Kok bisa Pak ya? Kalau saudara pergi ke luar negeri, ya, tidak ada aturan sepeda motor siang hari menyalakan lampu. Itu aturan aneh apa enggak? Aneh toh? Pertanyaan saya, Anda ngerti nggak? Tapi dilakukan toh? Kenapa kok dilakukan?
takut ditilang. Karena kita itu cuma takut untuk kena hukuman itu loh saudara, baru mau malah. Padahal firman Tuhan loh, Tuhan Yesus lo mau tolong, betul nggak? Ngerti nggak ngerti lah, nggak ada hukum. Tuhan juga nggak pernah menghukum. Kok kita nggak mau? Loh, peraturan manusia itu loh, hari ini benar, besok bisa salah. Betul nggak? Kasih contoh. Ada satu ibu-ibu di Surabaya, acik-acik, orang Chinese. Kalau ngomong kacik, dia ngambil seorang pembantu, katakanlah dari Jombang sih. Dia panggil nyonya, nyonyanya ini marah-marah. Setiap hari dia makan, dia bilang, setiap kali saya makan, kenapa tidak ada tusuk gigi? Marah nyonya. Pembantunya itu dimarahin. Pembantunya bilang, mohon maaf ya, saya tidak pernah pakai tusuk gigi. Yang pakai itu orangnya nyonya. Oh, nyonyanya lebih marah. Loh, kalau dipakai sama anak saya, ya harus disediakan. Ya benerannya, saya tidak pernah pakai tusuk gigi. Saya cuma pakai satu kali. Itu pun habis pakai saya kembalikan kok ya. Nyonyanya marah saudara. Kok bisa? Tusuk gigi habis dipakai dikembalikan. Aturannya siapa kalau pakai? Wah, pembantunya bilang, itu kan aturannya nyonya. Wah, lebih marah lagi saudara. Kok bisa aturan saya? Nyonya ingat nggak? Pertama kali saya masuk ke rumah ini, nyonya bilang, satu peraturan nyonya kasih tahu, semua barang di rumah ini boleh kamu pakai, tapi habis pakai kembali. Ayo, kira-kira kalau dibawa pengadilan siapa yang salah? Hah? Nyonyanya nggak salah. Habis pakai kembalikan. Kalau enggak hilang semua, betul enggak? Pembantunya yang salah. Halo? Enggak, kan ikuti aturannya. Habis pakai tusuk gigi dikembalikan. Masa saya salah tusuk gigi, kan nggak mungkin ya. Aturan manusia itu bisa salah, betul? Tapi kalau Alkitab, peraturan Tuhan tidak boleh salah. Amin. Maka dari itu, ngerti nggak ngerti? Ayo sekali lagi ngomong kanan kiri. 1, 2, 3. Ngerti nggak ngerti? Amin ya. Saudara, selanjutnya. Nah, perhatikan ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayo, hari ini mungkin kita mulai takut. Ya, Pak, ada efisiensi anggaran. Berat sekarang Pak, ekonomi global. Aduh, dunia itu cuma bisa menakuti kita, betul? Tapi kalau engkau menjadi orang Kristen, engkau punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang jauh, yang tinggal nyuruh-nyuruh perintah-perintah, nggak ada. Dia datang ke dunia, dia kasih tahu ini. Kalau engkau hari ini takut dan engkau tidak percaya, ayo mulai engkau percaya dan kembalikan kemudian kepada Tuhan. Maka dia pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti kasih pertolongan. Pasti, ya, saudara. Nah, apa yang mereka bingung? Ayat yang terakhir 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, saya mau kasih tahu, murid-murid Yesus bukan 1-2 kali melihat mujizat, betul ya? Mungkin saudara dan saya bukan 1-2 kali melihat mujizat, tapi kadang kita lupa
apapun, bahkan kau belum menghadapi badai besar pun, kembalikan kemudi kepada Tuhan. Akan melihat bagaimana dia mulai mengajarkan pada engkau sesuatu badai. Saudara, satu kesaksian saya tahun 2020 saat COVID, saya doa begini, Tuhan, Daniel yang ada di Nabi Daniel, kau kasih kecerdasan 10 kali lebih cerdas, kata firman Tuhan begitu, daripada orang sejamannya. Saya cuma bilang, Tuhan, aku mau dikasihi kecerdasan kayak gitu. Tuhan itu tuntun juga, dituntun saya untuk memahami. Oh gini caranya. Tahun 2020 itu saya nekat. 2021 ya, saya waktu itu COVID sudah mulai agak mendingan, tapi akhirnya peak lagi karena Delta. 2021 saya mulai cari informasi kanan kiri. Saya bertemu dengan teman saya, seorang yang pegang rekor muri saat ini dengan gelar akademis terbanyak. Dia punya 41 gelar kalau nggak salah. Jadi nama sama gelarnya lebih panjang gelarnya, 41 gelar. Saya bertemu sama dia, saya banyak belajar. Oh gini tak cara. 2022 saya memberanikan diri juga untuk mulai sekolah 3 kuliah. Pertama saya ambil hukum, kedua saya ambil manajemen S2, sama S3 saya ambil teologi. Saya jalan 3 kuliah, jalan bareng. Kok bisa Pak? Saya cuma bilang, Tuhan, kalau kau yang kasih sama saya sesuai dengan doa saya, itu saya doa minta saya kembalikan kemudi pada Tuhan. Saya belajar begitu, dan puji Tuhan, tahun 2025 ini 3-3-nya selesai. Bagaimana caranya? Bareng, bukan satu ambil satu, enggak, bareng. Dan tahun lalu semester lalu adalah semester paling berat saya. Kenapa Pak kok berat? Karena semester lalu saya kalau biasanya kuliah itu SKS tertinggi itu adalah 24 SKS. Ya betul ya, saya pernah kuliah. Semester lalu saya ambil bukan 24 SKS tapi 24 mata kuliah. Total 81 SKS. Kok iso Pak? Wis sampai gak turun barang saya. Saya kerja PPK dan segala macam. Belajar. Apa sih yang saya mau cari? Sebenarnya saya pengen membuktikan betul tak Tuhan itu? Kan saya nggak ngerti. Beneran tak dari yang diberi kecerdasan? Saya kan nggak paham. Tapi saya ambil, saya belajar, kembalikan kemudi sama Tuhan. Saya kuliah 6 semester kemarin. Totalnya 6. Jalan bareng. Kalau Bapak Ibu tanya, ya apa Pak rasanya? Wes rasanya nggak bisa turun. Setiap hari tugas terus, setiap hari belajar terus. Otak ini kayak sudah the next level gitu. Pokoknya harus diasah terus bagaimana caranya untuk menyelesaikan studi. Dan puji Tuhan, semester kemarin lewat, ya, cuma 2 yang B, lainnya A kabur. Dari mana ini semua? Kadang kita itu bingung saudara, apa yang kita minta? Kalau kita takut permintaan kita terlalu besar, kita nggak mampu karena kita masih mengukur diri kita sendiri. Kalau kau berani mengukur dengan kemampuan Tuhan, kau akan menyerahkan kemudi itu sama Tuhan. Kau akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup. Dan saya sudah mengalaminya. Saya ingin saudara Bapak Ibu semua bisa mengalami hal yang sama. Apapun itu yang ada dekat, saya kan nggak tahu apa yang saudara minta. Tapi satu hal, kalau kau percaya dengan firman Tuhan hari ini, gak perlu kau mengerti jalan, kau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Amin. Beberapa firman Tuhan dengan pemain musik.
Kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman